Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran Bapak Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Teman-teman, marilah kita berdoa mulai. Pada hari ini Bapak akan melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia mengenai mengidentifikasi laporan percobaan. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita memperhatikan video berikut ini. Siswa-siswi semuanya, sekarang kita saksikan video teks laporan percobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan cara pembuatan kacamata gerhana matahari yang beranggotakan saya sendiri, Meliza Armaya, ada Milano Ramadeli, Iksan Laksono, Aldino Syahputra, Olga Oktavia Rahayu, dan Nur Fadilah Ahjah. Apakah Anda ingin melihat fenomena langka gerhana matahari tanpa mengeluarkan biaya banyak? Kami mempunyai satu solusi, yaitu dengan membuat kacamata gerhana matahari yang murah, mudah, dan praktis. Adapun alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat kacamata tersebut. Yang pertama, karton. Yang kedua, pola kacamatanya. Yang ketiga, gunting atau cutter. Yang keempat, pensil untuk menggambar polanya. Kemudian lem kertas untuk mengelem kacamatanya. Dan yang terakhir, negatif film atau filter matahari. Kita akan mulai langkah-langkah pembuatan kacamata gerhana matahari. Yang pertama, download pola kacamata gerhana matahari lalu print atau cetak seperti pada kertas yang telah disediakan. Kemudian, yang kedua, potong pola dengan cutter atau gunting seperti ini dan seperti ini. Kemudian, jiplak pola yang telah digunting ke karton yang telah disediakan, lalu digunting. Seperti ini ya. Kemudian, yang ketiga, lipat pola yang ditandai dengan garis putus-putus di sekitar sini, seperti ini. Kemudian, langkah selanjutnya, lubangi 4 pola atau kotak lensa yang telah ada dalam pola seperti ini menggunakan gunting atau cutter, lalu sisipkan. Gunting negatif film atau filter matahari sedikit lebih besar daripada kotak lensa menjadi seperti ini. Lalu rekatkan semua bahan-bahan menjadi satu seperti ini menggunakan lem. Dan hasilnya seperti ini. Lalu kacamata gerhana siap digunakan. Setelah kacamata ini jadi, kita dapat menggunakannya pada siang hari atau pada saat fenomena gerhana matahari. Kacamata ini berfungsi sebagai pelindung agar mata terhindar dari kerusakan mata. Kacamata gerhana matahari ini juga merupakan salah satu cara untuk bisa melihat fenomena gerhana matahari. Pembuatannya pun tidak memerlukan banyak cara dan biaya yang besar. Kacamata ini juga dapat menghindarkan kita dari kerusakan mata. Sekian langkah-langkah yang dapat kami jelaskan tentang pembuatan kacamata gerhana matahari. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian, itulah tadi video laporan percobaan. Laporan adalah suatu bentuk hasil dari sebuah pengamatan yang dilakukan dan bertujuan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada orang banyak. Berdasarkan pengertian tersebut, teks laporan adalah sebuah bentuk tulisan yang memaparkan suatu fenomena hasil dari pengamatan kepada para pembacanya. Berdasarkan video yang kalian lihat tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Saya bertanya, Pak, apakah perbedaan teks laporan percobaan dengan teks deskripsi? Teks laporan juga sering disebut dengan teks klasifikasi. Hal ini dikarenakan teks ini mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan kriteria tertentu.
Teks ini hampir sama dengan teks deskripsi, namun yang membedakan adalah sifatnya. Jika teks deskripsi membicarakan hal-hal khusus, teks laporan membicarakan fenomena atau hal umum yang lebih luas. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Teks laporan hasil percobaan adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Teks laporan hasil percobaan bersifat umum atau universal. Saya bertanya Pak, apakah fungsi dan tujuan teks laporan percobaan? Fungsi teks laporan percobaan, 1. Merupakan sumber informasi, 2. Untuk mengetahui kemajuan suatu permasalahan, 3. Dapat menemukan teknik baru, 4. Melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan, 5. Sebagai pemecah suatu masalah. Tujuan teks laporan percobaan. Memberitahukan atau menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan observasi. Memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Menjadikan sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan dengan data dan fakta. Menjadikan sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Bagaimana Aisyah dapat dipahami? Iya Pak, terima kasih. Sekarang giliran saya mau bertanya Pak. Silakan Dani, apa yang ingin kamu tanyakan? Bagaimana ciri-ciri dan struktur laporan percobaan? Struktur isi teks laporan percobaan: judul, tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah kegiatan, hasil percobaan, simpulan. Ciri-ciri teks laporan hasil percobaan: melaporkan hasil percobaan. Percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. Memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. Memaparkan prosedur melaksanakan percobaan dan melakukan pengamatan. Memaparkan pencatatan hasil percobaan. Di akhir laporan diaparkan simpulan hasil percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap data hasil pengamatan. Harus mengandung fakta bersifat objektif, harus ditulis sempurna dan lengkap, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka, atau pemihakan, disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot, maupun susunan logis. Bagaimana Dani? Terima kasih atas penjelasannya Pak. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih telah wabarakatuh. menyaksikan video pembelajaran Bapak Rusdi. Sampai berjumpa kembali dengan video berikutnya. Jangan lupa like and subscribe.